Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baiklah anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Ya, alhamdulillah hari ini bisa lengkap masuk semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kiki silakan dipimpin berdoa. Ya, baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang simbol sila-sila Pancasila. Nah, pada pagi hari ini kita akan menjelajahi keberagaman yang ada di sekitar kita. Kita akan mencari perbedaan unik di sekitar kita. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi identitas diri dan anggota keluarganya. Yang kedua, membedakan keberagaman identitas diri teman-teman yang ada di sekolah kalian. Nah, sebelumnya kita tepuk dahulu ya, kita tepuk-tepuk agar lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Nah, coba untuk kesepakatan kelas pada pagi hari ini Bu Dina sampaikan yang pertama, kalau nanti Bu Dina sudah mulai menerangkan masuk materi, kalian tidak boleh ramai sendiri. Jadi nanti kalau Bu Dina memberi pertanyaan, kalian bisa menjawab dengan apa? Mengacungkan tangannya. Bisa dipahami? Kemudian anak-anak, untuk selanjutnya, kalian lihat di samping kalian. Nah, kalian duduk di samping kalian lihat. Apakah kalian sama persis seperti teman kalian? Tidak. Contoh, Guntur dengan Tama. Guntur secara fisik mempunyai rambut agak keriting, ya. Kemudian Tama lurus. Nah, keduanya ini sama atau berbeda? Berbeda, tidak sama. Nah, dalam kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, masih ingat yang pertama apa? Bangun pagi. Ya, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, makan sehat dan bergizi. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat. Nah, kaitannya perbedaan tadi dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi apa? Yang keberapa? Bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat itu pasti ada perbedaan. Tidak mungkin sama semua, tidak mungkin. Jadi dalam bermasyarakat mesti ada perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan itu kita sikapi? Kita harus bagaimana? Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, seperti itu perbedaan yang ada di masyarakat. Coba Kiki, Bu Dina sekarang tanya. Kiki hobinya apa, Kiki? Memancing. Memancing. Marcel hobinya apa? Main bola. Bermain bola. Kiki memancing, Marcel bermain bola. Sama tidak hobinya? Tidak sama. Jadi berbeda. Lagi siapa? Gladys. Coba Gladys.
Gladys makanan kesukaannya apa? Sate. Sate. Elmira makanan kesukaannya? Mie ayam. Mie ayam. Nah, sate dengan mie ayam sama tidak? Ya. Tidak berbeda. Jadi hobi pun tidak sama, makanan kesukaan pun juga tidak sama. Jadi berbeda. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, di sini kita akan mulai menjelajahi keberagaman di Indonesia. Budina akan tampilkan video, tolong untuk dicermati, ya, tolong untuk diperhatikan. Halo teman-teman semua, selamat datang ya. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah petualangan yang super seru. Kita akan kenalan sama orang-orang hebat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih. Coba tebak deh, ada berapa Sudah ada suku bangsa di Indonesia, coba diperhatikan. itu kayak sebuah keluarga besar gitu yang punya bahasa dan kebiasaan ya. Jadi kira-kira ada berapa ya? Ratusan atau mungkin ribuan? Jawabannya, wow, luar biasa banget di Indonesia. Nah, ini keanekaragaman yang ada di Indonesia, gambarnya dilihat. Dan setiap suku itu unik dan istimewa. Oke, udah siap? Ayo kita mulai kenalan sama beberapa di antaranya. Oke, penelitian Nah, yang pertama, perhatikan petualangan Sumatera. Pulau Sumatera yang besar dan hebat. Di Sumatera ini, Nah, ini suku-suku yang ada di Sumatera, coba diperhatikan. nih ada suku Minangkabau yang terkenal dengan rumah gadangnya itu ada Minangkabau. Terus ada suku Nias yang para pemudanya jago banget membakar batu. Ada juga suku Batak yang ternyata punya banyak keluarga lagi di dalamnya seperti Batak Toba dan Batak Karo. Nah, yang kedua ada Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pulau yang pertama yang berwarna di tengah-tengah Indonesia. Nah, di Pulau Jawa Nah, diperhatikan gambarnya. ada suku yang cara hidupnya bisa beda banget loh. Sebagian besar orangnya itu dari suku Jawa, tapi ada juga saudara kita dari suku Baduy yang hidupnya sangat sederhana dan menyatu dengan alam untuk menjaga tradisi mereka. Dan lihat deh, perjalanan kita lanjut sedikit ke Nah, selatan. suku Bali dan Nusa Tenggara. Ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumba, suku Rote, dan suku Manggarai. Wah, banyak sekali ya teman-teman kita. Petualangan Yang ketiga Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan Lombok dan pulau-pulau unik di Kalimantan dan Sulawesi. Udah siap? Nah, ini yang Nah, harus dilihat kalian tahu. gambarnya. Kalau kita bicara suku Dayak, itu bukan cuma satu kelompok ya, tapi seperti sebuah keluarga yang besar sekali yang terdiri dari ratusan suku-suku kecil lainnya yang tinggal di sepanjang sungai. Selain keluarga besar suku Dayak, di Kalimantan kita juga bisa ketemu suku Banjar yang hebat berdagang di atas air di pasar terapung. Ada juga suku Kutai yang punya cerita tentang kerajaan kuno yang sangat hebat. Sekarang, ayo kita menyeberang lautan ke Pulau Sulawesi. Yang berikutnya Sulawesi ya. Laut yang paling hebat di dunia, yaitu suku Bugis dan Makassar. Dan ada juga suku Toraja yang sangat terkenal dengan rumah adatnya Tokonan dan masyarakat yang sangat unik dan menakjubkan. Oke, ini Nah, yang keempat Indonesia bagian timur. jauh sekali ke pulau-pulau cantik di Maluku dan Papua di ujung timur Indonesia. Di Maluku yang sering disebut Nah, ini Pulau Maluku ya. Hampir setiap pulaunya punya suku sendiri loh. Misalnya ada orang Ambon dan Ternate yang punya sejarah kerajaan yang sangat besar dan kuat sekali. Dan sekarang Papua. Wah, Nah, ini Papua. kaget ya. Lihat. Jumlah suku di sini benar-benar bikin kita kagum. Ada lebih dari 250 suku yang berbeda. Luar biasa kan? Papua itu ada banyak sekali suku yang hebat. Ada suku Asma yang terkenal di seluruh dunia. Karena kita ada juga suku yang terkenal di Bangladesh. Wah, kayak suku Papua itu benar-benar suku keajaiban dunia. Wah, Nah, yang kelima luar biasa ini ya. Dari Sumatera sampai Papua. Nah, setelah semua perjalanan ini, kira-kira apa ya yang buat kita? Kita udah lihat kan teman-teman kita di seluruh Indonesia itu beda-beda. ini rangkuman terakhir ya. Beda, bahasa beda, pakaian adatnya beda. Jadi, kenapa ya kita harus bangga dengan banyak sekali perbedaan ini? Jawabannya adalah karena justru perbedaan-perbedaan itu akan membuat Indonesia jadi negara yang sangat kaya.
Setiap suku itu memberikan warnanya sendiri, ceritanya sendiri, dan kekuatannya sendiri. Inilah yang bikin Indonesia jadi negara unik, hebat, dan kuat. Dan semua itu terangkum dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ada tahu artinya? Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini pengingat buat kita, walaupun kita semua berbeda, kita ini sebenarnya adalah satu keluarga besar. Kita adalah Indonesia. Nah, cukup ya. Itu tadi tampilan video yang Budina tayangkan. Coba sekarang Budina tanya. Dari tampilan video tadi yang kamu lihat, tentang apa? Apa? Tentang? Ya, yang keras, Fiona? Keragaman suku. Iya, keragaman suku. Di situ tadi tampilan video dari awal hingga akhir yaitu adanya keragaman suku yang ada di Indonesia. Keragaman budaya, adat, ya pakaian daerah, rumah adat yang ada di Indonesia. Sama tidak? Sama tidak, Kiki? Tidak. Tidak, berbeda, beraneka ragam. Tapi kita Indonesia tetap jadi satu. Ya, meskipun beragam suku, bangsa, adat tetap satu yaitu Indonesia yang tadi sudah Budina tampilkan dalam video tadi dalam wadah satu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Siapa Nabila diulangi wadahnya tadi apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika tadi apa kalau tadi kalian nyimak video? Coba Niko. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian anak-anak berikutnya Budina kita akan menjelajah tentang rumah adat. Budina ambil satu contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Kita akan belajar dan bermain tentang rumah adat. Coba perhatikan dulu, Budina siapkan ya. Nah, rumah adat Indonesia coba perhatikan. Rumah adat Indonesia, Budina tombol bagian tengahnya. Di sini ada 3 pilihan: belajar, bermain, dan kuis. Ya, langkah pertama kita nanti akan belajar terlebih dahulu. Kita sama-sama belajar. Kita tombol belajar. Nah, di sini ada pulau apa ini? Sumatera. Kita lihat dulu yang ada di dalamnya. Kemudian Jawa. Ada lagi Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku. Ada lagi Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Coba dari Jawa dulu. Coba Budina buka. Nah, di sini ada rumah adat di Pulau Jawa. Coba Nabila, Budina minta tolong maju ke depan. Ya, di sini ada pilih salah satu titik untuk melihat rumah adat. Rumah adat di Pulau Jawa. Di sini ada Banten, ada Jakarta, ada Cirebon, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nabila pengen melihat yang daerah yang mana? Silahkan pilih salah satu titik. Jadi kamu tekan titik Cirebon. Nah, coba Cirebon. Dari bahan alami terdapat tempat penyimpanan bahan makanan. Nah, dari Cirebon tadi, Jawa Barat ya, rumah kasepuhan. Di sini ada ciri-cirinya, terbuat dari bahan alami, terdapat tempat penyimpanan bahan makanan. Kalau sudah disilang Nabila. Nah, duduk kembali coba. Dari Kiki. Kiki, pilih salah satu titik. Tadi Cirebon sudah ya, Jawa Timur. Nah, coba perhatikan. Yang dipilih Kiki Jawa Timur. Kayu jati. Atap seperti membentuk sebuah gunung. Gunung diangkat sebagai tempat suci. Nah, rumah joglo. Dari mana tadi? Jawa Timur. Nah, ini ciri-cirinya terbuat dari kayu jati. Atap seperti membentuk sebuah gunung dan gunung dianggap sebagai tempat suci. Disilang kalau sudah. Ya, bantu Budina ya. Nah, silakan duduk. Elmira, coba. Rumah ada di Jawa. Kamu pilih salah satu tadi yang sudah dipilih temannya ada Cirebon dan Jawa Timur. Sekarang Elmira
ingin membuka daerah mana? Silakan di tombol Yogyakarta. Bangsal Kencono. Daerah istimewa Yogyakarta. Dari genting tanah. Lantai dibuat dari marmer. Merupakan kediaman Raja Yogyakarta Hadiningrat. Ya, rumah Bangsal Kencono dari daerah istimewa Yogyakarta. Ciri-cirinya atap terbuat dari genting tanah, lantai dibuat dari marmer, merupakan kediaman Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Disilang Elmira kalau sudah. Ya, kemudian Bella coba maju ke depan, pilih salah satu titik. Tadi yang sudah dibuka ada Cirebon, Yogyakarta, Jawa Timur. Yang belum dibuka temannya. Rumah Joglo Jawa Joglo. Balai Ya, agak ke belakang biar temannya tahu. Hadap kepala bangunan. Memiliki 4 pilar penyangga. Jenis rumah joglo atau pendopo. Nah, rumah joglo dari Jawa Tengah, ciri-cirinya disimak. Ya, balok yang letaknya paling atas dianggap kepala bangunan, memiliki 4 pilar penyangga, jenis rumah joglo atau pendopo. Kalau sudah disilang, Bila. Nah, itu rumah adat yang ada di Pulau Jawa. Ya. Nah, sekarang Pulau Sumatera, kita ke Pulau Sumatera, kita buka lagi. Ya, rumah adat di Pulau Sumatera ini ada berbagai daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat. Coba, Fiona, kamu pilih rumah adat di Pulau Sumatera, pilih salah satu titik. Kalau tadi Jawa, sekarang yang Sumatera. Silakan yang dipilih yang mana? Aceh, ya sini. Ruang bawah sebagai penyimpanan bahan pangan. Ruang bawah sebagai aktivitas menenun kayu. Jenis rumah panggung. Nah, rumah Krong Bade ya, Nangro Aceh Darussalam. Ciri-cirinya ruang bawah sebagai penyimpanan bahan pangan, ruang bawah sebagai aktivitas menenun kain, dan jenis rumah panggung. Kalau sudah disilang. Berikutnya Marcel, kamu pilih rumah adat di Pulau Sumatera mana? Yang belum dibuka temannya, yang lain menyimak. Rumah gada. Ya, rumah gada. Bentuk seperti kapal. Dirancang dapat menahan gempa bumi. Terdapat tempat penyimpanan padi. Ya, rumah gadang dari Sumatera Barat, cirinya berbentuk seperti kapal ya. Dirancang dapat menahan gempa bumi dan terdapat tempat penyimpanan padi. Disilang, Marcel, kalau sudah. Ya, ganti. Sean. Coba Sean, kamu pilih rumah adat di Pulau Sumatera mana yang ingin kamu pilih? Mana Sean? Lampung, ya agak sini temannya biar bisa melihat. Dari ilalang atau kayu. Kemudian dibuat dekat dengan sungai. Fungsi utama sebagai tempat pertemuan. Nah, rumah Nuwun Sesat dari Lampung. Cirinya atap terbuat dari ilalang atau kayu, umumnya dibuat dekat dengan sungai dan fungsi utama sebagai tempat pertemuan. Silakan disilang, ya. Ya, satu lagi, Sonya. Coba Sonya kamu pilih rumah ada di Pulau Sumatera yang belum dibuka temannya. Bangka Belitung, ya agak ke belakang biar kelihatan. Memiliki banyak jendela. Jenis rumah panggung. Ya, rumah panggung dari Bangka Belitung, cirinya berdiri dengan 9 tiang, memiliki banyak jendela dan jenis rumahnya panggung. Silang. Nah, boleh duduk. Nah, itu tadi contoh rumah adat yang ada di Sumatera. Setelah Jawa, Sumatera ya. Nah, kemudian kita kembali. Nah, belajarnya sudah. Kemudian kita akan bermain. Berikutnya nanti disiapkan per kelompok untuk maju ke depan ya. Budina bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dulu. Silakan ambil posisi di tengah sini. Nah, kelompok 1 maju dulu. Kita bermain, tadi sudah belajar, sekarang bermain. Ambil posisi di tengah, putra di depan. Nah, kita bermain. Nah,
Nanti kalau sebentar, nanti kalau sudah mulai disiapkan ya dipilih balonnya. Pilih salah satu balon yang muncul sesuai dengan suara yang keluar. Nanti akan ada suara keluar. Nah, kamu milih balonnya. Jawabannya ada di balon itu, kamu pilih jawaban mana yang kamu anggap benar. Paham? Ya, bisa dimulai. Ayo maju. Maju. Ya, benar lagi. Kalau jempol berarti benar. Ya, benar lagi. Bagus. Ya, benar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ayo mulai. Agak maju. Agak maju. Oh, masih salah, tidak apa-apa. Belajar lagi. Ayo, Manaf. Ya, masih salah. Perlu belajar lagi, tidak apa-apa. Oh, masih salah. Fiona? Istana Kesultanan. Ya, benar. Kalau jempol itu benar, kalau silang masih salah. Ya, masih salah. Tidak apa-apa. Langsung duduk saja. Hubungan tinggi. Ya, masih salah. Tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ayo ditombol, mulai. Yang manakah Perhatikan suaranya. Ya, benar. Yang manakah rumah Kesepuhan? Ya, benar lagi. Yang Jempol. manakah rumah Hubungan tinggi? Ya, benar. Yang manakah rumah Baileo? Ya, benar. Yang Satu lagi. manakah rumah Musa lagi? Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Budinar ketik tombol bermain. Nah, kamu ketik mulai. Tombol ya, Sian. Ya, dengarkan soalnya. Ya, masih salah, tidak apa-apa. Duduk. Ya, benar. Jempol benar. Ayo, betul. Ya, benar. Yang manakah rumah Hubungan 5? Ya, masih salah. Tidak apa-apa. Belajar lagi. Kesepuhan. Ya, benar. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, itu tadi anak-anak ya. Setelah belajar, bermain, kemudian yang terakhir di sini ada kuis. Nah, kuis ini nanti coba siapa anak-anak yang kira-kira mau maju ke depan mencoba kuis. Ya, Lila, silakan maju ke depan. Tuliskan nama, kemudian kelas. Kalau sudah terisi, di tombol lanjut. Tuliskan nama dulu. Ya, namanya diisi. Yang lain tolong diperhatikan. Ya, lanjut. Nah, di sini ada soal, silahkan dikerjakan. Nanti muncul skornya yang kamu kerjakan dapat nilai berapa. Dibaca dulu soalnya. Pilihan A, B, C, D. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 7. Nomor 8. 9. Soal nomor terakhir ya, 10. 100. Tepuk tangan buat Bella. Coba siapa lagi yang mau mencoba? Ya, Fiona. Ya, sebentar. Ketik ulang dulu ya. Masukkan nama kamu. Ya, di situ ada soalnya. Nah, soal nomor 1 dibaca dulu. Yang di tombol tulisannya. Nah, dibaca dulu soalnya. Tulisan ya, yang di tombol yang tulisan ini.
Soal nomor 5. Ayo yang lain tetap memperhatikan teman kalian yang maju ke depan. Tidak apa-apa, kembali tidak apa-apa. Kembali tidak apa-apa ya, ditulis ulang tidak apa-apa. Ya, dipilih jawaban yang tepat yang mana. Soal nomor 7. Dibaca dulu soalnya. Soal nomor 9. Ya, dipilih A, B, C atau D. Soal terakhir nomor 10. Ya, pilih saja yang mana. Ya, 90, tepuk tangan. Fiona 90. Nah, untuk pembelajaran rumah adat Indonesia ini tadi kalian pertama dari belajar, bermain dan kuis sudah cukup ya. Kemudian sekarang dipersiapkan untuk kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kerja kelompok ya. Nanti dikerjakan secara kelompok. Budina akan bagikan gambar rumah adat. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan gambar rumah adat. Tugas kalian adalah membuat kolase. Bentar. Nah, tugas kalian adalah membuat kolase dengan menggunakan kertas origami yang sudah Budina sediakan. Ada lem, kertas origami, tolong bisa disiapkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuat kolase. Nanti setelah itu ya, setelah dibuat kolase ditulis di sini yang Budina bagikan tadi rumah adat mana, dan kamu tuliskan ciri-cirinya ya, rumah adat daerah mana, ciri-cirinya dituliskan di sebelah bawah atau sampingnya boleh ya. Bisa dikerjakan mulai sekarang, dikerjakan secara kelompok. Ayo, ini bisa dibuka. Nah, kertasnya disiapkan. Yuk, sudah bisa mulai dikerjakan. Ada yang mengelim. Disimpan. Ada yang mengelem, ada yang menempel. Iya, ya, pasnya Pak. Arahkan sini ya. Ya. Ada yang mengelem. Nah, rumah adanya dilem. Nah, itu kelompok TKI sudah. Ya, ada yang mengelem. Ya. Kamu tempel. Ya, kamu tempel. Belum ada. Ya, tempel.
Saya lihat sini nggak apa-apa, lihat. Ya berdiri ya, lihat. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya. Nah, bentar. Rumah Honai. Ciri-cirinya Ya, agak keras. rumah adat Papua, bentuk lingkaran dan atap kerucut, tanpa jendela. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Ya. Kamu dapat rumah adat mana? Joglo. Ya, dibacakan ciri-cirinya. Ciri-cirinya rumah adat Jawa Tengah atap menjual berbentuk gunung. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, tepuk tangan dulu ayo. Yang sudah cukup ya untuk pembuatan kolase yang maju presentasi diwakili oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Yang lain bisa dilanjutkan, ditutup dulu. Berikutnya Bu Dina punya LKBD individu, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, diberi nama dan kelas, dikerjakan sendiri-sendiri, nanti setelah selesai dikumpulkan kembali ke Bu Dina. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kolase kalian tugas kelompok, sekarang untuk isian LKPD individu dikerjakan sendiri-sendiri. Tulis nama, namanya sudah ya, nama, kelas, yang sudah, yang sudah bisa dikumpulkan. Yang sudah bisa maju ke depan, duduk kembali. Nah, coba kita simpulkan. Hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja? Karakteristik teman yang ada di sekitar kalian, ya. Keanekaragaman yang ada di Indonesia yang beraneka ragam apa? Suku, budaya, bahasa, rumah adat, pakaian adat, dan semua itu terkandung dalam satu wadah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, dalam perbedaan itu ya kaitannya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi bermasyarakat. Sudah Bu Dina sampaikan tadi, dalam masyarakat mesti apa? Ada perbedaan. Kita harus bisa saling menghargai dan menghormati. Untuk tugas di rumah diperhatikan ya. Kalian tulis satu contoh pengalaman menghormati perbedaan teman kalian yang ada di sekolah apa, bagaimana cara menghormatinya ya. Jadi perbedaannya apa, kemudian bagaimana cara menghormatinya.
sikapnya bagaimana. Nanti tugas itu dikumpulkan minggu depan waktu pelajaran Pancasila pagi, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, ada yang tanyakan? Tidak, ya terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu. Kiki dipimpin berdoa temannya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baiklah anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini Bu Dina tutup, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.